وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Biasa kita di pembuka ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu lagi pada siang hari ini untuk melakukan aktivitas kita seperti tiap pekannya, yaitu belajar bahasa Arab. Alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan percakapan yang pertama. Di bab yang kedua, insya Allah kita akan masuk ke percakapan yang kedua pada siang hari ini. Tanpa panjang lebar, kita akan langsung masuk saja di situ. Al-Hiwarus Tsani. Al-Hiwarus Tsani artinya Hiwarus Tsani, percakapan yang kedua. Ketiga. Pun yang kedua ya. Kedua. Unzur wastami wa'id. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Nah, mungkin nanti kalau lihat itu percakapannya cukup panjang, namun insya Allah kosakatanya nggak terlalu banyak. Hanya banyak kata yang diulang saja, seperti itu. Kita akan masuk seperti biasa. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita jelaskan, dan baru setelah itu kita praktek. Nah, akan mulai di sini. Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. Ya, kita akan balik lagi ke atas. Kita akan bukan Ana yang akan bacakan, Ana akan jelaskan soal itu. Hal hadhihi syajarah. Hal artinya apa? Hal apakah? Iya, kita sudah dapat kemarin, jangan sampai lupa. Hal hadhihi syajarah. Jadi bertanya, apakah ini syajarah? Syajarah artinya pohon. Kan di situ ada tak marbutoh, maka dia makanya hadhihi, bukan ada. Nah, garis ini. Hal hadhihi syajarah, apakah ini pohon? Ya, yang dimaksud adalah yang gambar di kirinya, yaitu bukan pohon asli ya, tapi pohon keluarga. Kalau dijawab, na'am, ya, hadhihi usratur Rasul. Ya, ini usroh, artinya kemarin apa? Dia juga judul dari bab yang kedua. Surah kosakata. Usroh, usroh, keluarga. Keluarga. Ya, jangan sampai lupa artinya. Dia juga judul dari bab yang kedua kan. Usratur Rasul, keluarga Rasul. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waliduhu Abdullah. Ini, ya ada ini kan. Apa kita kasih keterangan itu, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Iya, laki-laki. Waliduhu, kita sudah dapati walid itu apa? Ayah. Wah, ya betul. Nah, di situ waliduhu, antum dapati huruf hu di akhirnya, ya kan? Itu adalah kata ganti. Ya, artinya apa? Menunjukkan apa? Dia. Ya.
ayahnya dia. Kalau walidi kan itu ayahku, kan? Kalau walidu ayahnya kita artinya beliau saja ya, karena untuk Rasulullah ayahnya beliau Abdullah. Abdullah nama ayahnya. Gitu. Wahadihi walidatuhu Aminah. Dan ini ya untuk perempuan, kalau kita tulis ini perempuan. Walidatuhu artinya Ibu. ibu ya. Nah, di sini ada Ibunya. domirku, iya ibunya. Ini juga ada ya, walidatuhu. Itu Ustaz, perbedaan hada sama wahadi, wadi ada wawunya. Oh, itu nggak ada perbedaan, cuman waw aja tambahan gitu. Mau ada arti dan gitu, nggak ada perbedaan ya. Kalau di atas berarti ini, kalau wahazihi berarti dan ini gitu, ya kan? Wa itu artinya dan. Dan ini ibunya bernama Aminah. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini jaddu, artinya apa jaddun kemarin? Aman Ustaz. Jaddun artinya Keluarga. Kawan. kakek. Iya. Kalau keluarga apa tadi? Ustaz. Keluarga itu usro ya. Ada jadduhu dan ini kakeknya kita sebut aja. Kakeknya bernama Abdul Muthalib ya. Wahada ammuhul Abbas. Lihat, bisa kita lihat katanya berulang-ulang kan. Wahada, wahadihi. Jadi insya Allah kosakatanya tidak terlalu banyak. Aku tulis di sini. Kakek. Amun apa? Ammu artinya apa? Paman. Paman. Iya betul. Pamannya. Pamannya ingat ya. Pamannya dia gitu. Pamannya dia menunjukkan laki-laki. Kalau perempuan apa? Muha. Am. Iya, ammuha. Nanti mungkin anak akan tulis, tapi kita lanjut dulu. Wahada ammuhu Hamzah. Nah, masih sama seperti atas. Dan ini pamannya bernama Hamzah. Hmm. Wahada ammuhu Abu Talib. Dan ini pamannya bernama Abu Talib. Lalu wahadihi ammatuhu. Nah, karena ammun itu paman, kalau ammatun perempuannya berarti apa? Bibi. Bibi. Ya, bibinya. Nah, makanya dia pakai hadihi kan. Hadihi itu untuk perempuan. Dan ini bibinya bernama Sofia. Wahada ibnuhu al-Qasim. Wahada ibnuhu al-Qasim. Dan ini ibnuhu artinya apa? Ibn. Ibu. Ibn Ayah. itu Anak. anak. Jangan lupa anak laki-lakinya ya. Karena Ibnu. anak perempuan nanti tinggal tambah taruto. Anak Ibnu. laki-lakinya bernama Qasim. Wahada ibnuhu Abdullah dan ini anaknya bernama Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim dan ini anak laki-lakinya. Jangan lupa ya, kita harus paham bahwasanya ibnun berarti anak laki-laki. Anak laki-lakinya Ibrahim. Wahadihi ibnatuhu. Nah, ibnatuhu baru apa? Ada tak Perempuan. marbutnya di situ. Anak Iya, perempuan. anak perempuan. Bernama Fatimah. Wahadihi ibnatuhu Ruqayyah dan ini anak perempuannya bernama Ruqayyah. Wahadihi ibnatuhu Zainab dan ini anak perempuannya bernama Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Ya, dan ini anak perempuannya bernama Ummu Kulsum. Baik, kita tarik ke atas lagi. Ada yang ingin Anda jelaskan tadi? Kalau hu itu kan dari gua, kan? Seperti ini.
Huwa itu ya ya di apa? Hu ya di akhir ya. Lalu kalau dia apa tadi? Oke, oke, Khairul. kata marbuta. Kalau dia jadi apa? Ammuhu menjadi Ammu ammuha ya. amatu. Nah, maksudnya di kata gantian ya kan? Ya kan jaddu, maksudnya bapaknya dia laki-laki, ya kan? Hmm. Apaan jaddu, kakeknya dia laki-laki. Tapi kalau yang maksud adalah perempuan, maksudnya kakeknya Fatimah, berarti jadduha, ya kan? Karena selalu domir yang permasalahan domir ini dia akan kembali ke yang sebelumnya. Misalkan kita bilang ada kata Muhammad jaddu siapa? Abdul Muthalib ya. Jadi kalau kita artikan Muhammad ya Nabi Muhammad gitu ya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ada domir hu ya kan kakeknya. Nya ini kembali ke siapa? Ke Muhammad ya. Muhammad laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau Muhammadnya kita ganti dengan Fatimah, berarti Fatimah jad 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 sebetulnya huwa ya. Jad. Fatimah kakeknya ya kan kita mau bilang jadi ada kata ganti yang kembali ke ya berarti dia perempuan menjadi apa jaddu Jad huwa. nih Jad jad ha. jadduha ya Jad nah duha. jadduha siapa misalnya kita awal tulis Abdul Muthalib ya Fatimah kakeknya ya kan kakeknya bernama Abdul Muthalib nah di haknya tersebut kenapa dia hak karena kembali ke Fatimah. Fatimah yang dia adalah Perempuan. perempuan gitu ya gitu. Karena ini kan kita tahu Nabi Muhammad laki-laki ya kan, jadi domirnya itu hu semua ya kan. Dia ya maksudnya kakeknya dia laki-laki, ibunya dia ibunya dia laki-laki gitu. Seperti itu. Ya kan juga ada yang tanyakan. Cukup Sa. Cukup ya. Jadi itu penggunaan domir hu. Kita nambah lagi kosakata. Kemarin kita sudah dapati ismi itu kan dia. Lalu mas muka. Lalu kita dapati berarti saya, kamu laki-laki dan perempuannya. Lalu di sini dia laki-laki dan perempuannya. Sudah Anda beritahu dia itu menjadi hak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan baca bersama-sama. Bentar. Oke. Hal hadhihi syajarah? هل هذه شجرة؟ Naam, hadhihi usratur rasul. نعم هذه إسرة الرسول Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. Hada waliduhu Abdullah. هذا والده عبد الله Wahadihi walidatuhu Aminah. وهذه والدته آمنة Wahada jadduhu Abdul Muttalib. وهذا جده عبد المطلب Wahada ammuhu Al-Abbas. هذا عمه حمزة Abbas ya. Abbas itu. عباس Ya.
Coba diulang. وهذا عمه عباس. Iya. Wa hadza ammuhu Hamzah. وهذا عمه حمزة. Wa hadza ammuhu Abu Talib. وهذا عمه أبو طالب. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. وهذه عمته صفية. Wa hadza ibnuhu Al-Qasim. وهذا ابنه قاسم. Wa hadza ibnuhu Abdullah. وهذا ابنه عبد الله. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. وهذا ابنه إبراهيم. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. وهذه ابنته فاطمة. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. وهذه ابنته رقية. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. وهذه ابنته زينب. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. وهذه ابنته أم كلثوم. Ya, sebelum kita praktek, Ana ingin memberitahukan di sini masalah pembacaan ya. Jadi kalau tadi kan masalah arti dan terjemahan, ya kan. Nah, di sini masalah pembacaan, antum lihat di sini, ya kan. Nah, sini wahada jadduhu Abdul Muthalib, kan. Fokus ke Abdul Muthalibnya. Di sini ada yang namanya alif lam, itu Al Muthalib, ya kan. Ya, jadi kalau mau dibaca perkataannya Abdu Al-Muthalib, tapi kan itu kurang tepat ya kan. Jadi kita langsung masukkan ke alif lamnya Abdul Muthalib gitu. Nah, عبد poinnya adalah ya المطلب. iya. Poinnya nah ini juga Ammuhul Abbas, Ammuhul Abbas ya. Kita langsung masukkan ke alif lamnya. Wa hadza Ammuhul Abbas. Nah, mungkin ada beberapa orang yang bacanya wa hadza Ammuhu Al-Abbas. Ya, itu tidak mengapa sebenarnya. Namun alangkah baiknya langsung sambungkan, masukkan ke alif lam. Lalu di sini, ya, poinnya adalah di sini wahada, ابنه القاسم. iya Ibnuhul Qasim. Di sini sudah ya tadi sama seperti sebelumnya. Nah, poinnya adalah di kata ibnu. Antum bisa baca wahada benuhu dari za langsung masuk ke ba. Wahada benuhul Qasim. Wahada Banuhul Qasim. Nah, itu Hamzah wasl. Tapi kita nggak akan bahas. Yang penting antum tahu. Di situ bisa dibaca seperti itu. Wahada Banuhul Qasim. Lalu di sini juga wahada Banuhu Abdullah. Wahada Banuhu Ibrahim. Di sini juga wahadihi benatuhu. Ya kan? Mungkin yang umumnya wahadihi ibnatuhu. Tapi bisa juga disangsung masukkan wahadihi benatuhu Fatimah. Wahadihi benatuhu Ruqayyah. Seperti itu ya. Baik, kita akan praktekkan ibaratnya. Silakan akhi. Kita baca. Ya, Ana akan mulai terlebih dahulu. Hal hadihi syajarah. هل هذه شجرة؟ Nah, antum jawab berarti ya. يا نعم. هذه أسرة. هذه أسرة الرسول صلى Mm-mm. الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. هذا والده عبد الله. Wahadihi walidatuhu Aminah. وهذا جده عبد المطلب. Wahada ammuhul Abbas. وهذا أمه حمزة. Am. هذا Iya, Pak. عمه حمزة. Iya. Wahada ammuhu Abu Talib. وهذه عمه صفية. Am. Ma. عمته صفية. Iya. Wahada benuhul Qasim. وهذا ابنه عبد الله. Iya. Wahada ibnuhu Ibrahim. وهذه ابنته فاطمة.
Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Ya, seperti itu pembacaan dari percakapan hiwar yang kedua atau percakapan yang kedua di bab yang kedua. Kita sudah jelaskan juga dan juga artikan perkatanya. Jadi sebelum kita lanjut, silakan jika ada yang ditanyakan. Boleh diulang, Ustaz. Ana yang duluan, Ustaz. Baca. Boleh, boleh. Hal hadhihi sajaratun. Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi wildatuhu Aminah. Walidatuhu. Walidatuhu Aminah. Wa hadza ya, wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. وهذا أمه العباس. Ammun. Ammun ini fathah. Ammun. عمه Iya, ammuhul Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. وهذا عمه أبو طالب. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. وهذا ابنه القاسم. Wa hadza ibnuhu Abdullah. وهذا ابنه إبراهيم. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. وهذه ابنته رقية. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. وهذه ابنته أم كلثوم. Iya, seperti itu ya. Kedua pembacaannya bagus. Kalau jadi bisa minta lagi karena memang kita partisipannya hanya satu. Silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita lanjut. Kita langsung masuk ke al-mufradat saja di situ. Itu sedikit kan. Yang Anda bilang tadi mungkin terlihat panjang untuk percakapannya, tapi kosakatanya itu sedikit. Ini al-mufradat artinya apa? Kosakata. Sampai antum lupa artinya. Al-arad, unzur, wastami, wa'id. Ini hanya sedikit. Silakan ikuti apa yang Anda ucapkan. Syajarotun. Ikuti apa yang Anda ucapkan ya. Syajarotun. Sajaratun. Adnanu. Adnanu. Ya. Ammun. Ammun. Ammatun. Ammatun. Ibnun. Ibnun. Ibnatun. Ibnah. Iya. Seperti itu. Nah, syajarah sendiri tadi artinya pohon ya. Pohon seperti biasa, ya kan? Tapi yang dimaksud di percakapan ini adalah pohon apa? Pohon keluarga. Iya, pohon keluarga. Lalu Adnan ini nama orang, ya. Jadi ya nggak ada artinya. Jadi dia untuk menjelaskan si Amun dan Amatun saja. Misalnya si Adnan ini punya anak, ya kan? Anak laki dan anak perempuan. Ibnun dan Ibnatun. Nah, dia akan menganggap saudara si ayahnya ya sebagai paman. Kalau saudari ayahnya sebagai bibi, gitu ya. Nah, di situ cukup mudah. Namun paman untuk perempuannya bibi ditambahin dengan tak marbutoh. Di sini juga ibnun anak laki-laki. Untuk perempuannya tinggal ditambahi tak marbutoh. Kita akan lanjut di sini sedikit tadrib pelatihan ya. Sil bainal kalimah was surah al munasibah. Apa artinya sil bainal kalimah was surah al munasibah? Ada yang tahu?
Ini apa, Ustaz? Sil itu sambungkan. Ya, sambungkan bainal kalimah antara kata wasurah dan gambar al-munasibah yang sesuai. Kalau digabung, sambungkan antara kata dan gambar yang sesuai, ya kan? Dan kita selalu tidak panjang lebar sini karena sangat sayang 1 jam kita digunakan untuk latihan yang seperti ini. Ya, hanya mencari garis dari kata yang kita cocokkan ke gambar ya, karena itu mudah. Yang penting antum tahu perintahnya, ya kan? Sudah ana artikan, nanti tinggal dikerjakan sendiri. Kita akan lanjut dari latihan yang lain, tapi sebelum itu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, di sini insya Allah besok kita akan bahas hiwar yang kedua. Hiwar yang kedua, Afwan, bukan hiwar yang kedua, hiwar yang ketiga. Ya, besok ya, hari ketiga. Hari yang ketiga di pekan yang kedua. Kemarin kita sudah bahas mufradat idofiyah dari angka 6 sampai 10 ya. Antum jangan sampai lupakan. Mungkin sebenarnya kalau Anas tadi nggak ada yang berkaitan dengan yang baru kita bahas ya untuk latihannya. Tapi sedikit-sedikit mirip lah. Ya, contoh di sini, nah ini udah kita bahas kemarin ya kan. Jadi bukan dengan nama-nama tadi, nama-nama keluarga Rasulullah. Cuman ya intinya sama penggunaan hu yang dilatih. Gitu. Di sini Akhi Khairul sudah paham ya? Ya, Oh, pertemuan semalam, Ustaz. iya, walidi walidu, ya kan? Ayahku jadi ayahnya. Jadi permasalahan kata ganti saja. Kita cari lagi mungkin. Justru banyaknya nanti yang berkaitan dengan cakapan yang ketiga. Nah, biasanya dari at-taraqib nahwi kita lompat ke al-kalam. Itu latihan berbicara. Latihan-latihannya mirip seperti at-taraqib nahwi. Nah, mungkin kita bisa bahas yang ini. Tabadal. Tabadal artinya apa? Tabadal artinya saling berganti atau saling bertukar. Ya, saling berganti apa? As-su'al wal jawab, soal dan jawaban. Ma'azamilik bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Ya. Nah, kama fil amsilah. Nah, di sini. Ini bentuknya apa? Mufrad, musanna atau jamak? Ada yang tahu nggak? Di mana, Ustaz? Yang al-amsilah. Anda pernah bilang kan, bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, ditinjau dari jumlahnya. Entah jumlahnya 1, mufrad, atau jumlahnya 2, musanna, atau jumlahnya lebih dari 2. Berarti 3 ke atas, itu disebutnya jamak. Nah, ini di sini, itu jamak ya. Kenapa bisa jamak? Nah, kita tulis supaya lebih paham. Kalau satu contoh apa bahasa Arabnya? Bisa kita dengar apa? Kamafil misal. Kamafil misal. Nah, itu satu contoh. Kalau jamaknya, biasanya tulis begini. Kalau jamak, nah, jamaknya amsilah. Jadi kalau misal alun satu contoh. Tapi kalau amsilah contoh-contoh. Amsilah contoh-contoh. Kalau Akhi Khairul lihat di situ ada berapa contoh? 4, Ustaz. Iya, 4 kan. Makanya dia sebagaimana pada contoh-contoh. Ya, ini. Kita artikannya contoh, contoh-contoh. Karena memang ada 4 contoh ya kan, lebih dari 3. Makanya dia bukan seperti ini loh. Seperti, nah di sini ya kan. Sebagaimana pada fil misal. Fil misal itu satu contoh.
Ya kan? Antum bisa lihat di sini ada hanya ada satu contoh. Nah, di sini kan contoh ada empat. Berarti sebagaimana pada contoh-contoh. Ya, seperti itu. Kita coba masuk ke contohnya. Ya, di sini. Al-misal. Contoh pertama, man hada Ahmad. Lalu contoh kedua, man hadihi Zainab. Ma hada masjid. Ma hadihi surah. Kalau dari melihat contoh yang ini penalaran tentang apa? Tentang masjid, Pak. Iya, tentang apa? Tentang masjidnya. Tentang muzakkar dan iya, intinya penggunaan laki-laki dan perempuan, tapi seputar Oh, haza, nah ya, seputar haza dan hazi saja, ya kan? Kalau laki-laki pasti apa? ada. Iya, kalau perempuan Haji. hazi, gitu ya. Mungkin kita akan jawab nomor satu, Laila. Kita akan dijawab pasti Khairul. Gimana? Ah iya, Manhaji gitu, Sat. nah, sebelumnya Ana yang beritahu dulu. Nah, lihat di sini ya. Ini pakai ma, ini pakai man. Di sini pakai ma, di sini pakai man. Apa perbedaannya? Khairul bisa itu nggak? Tahu nggak perbedaannya apa? Kalau man untuk orang itu, Sat, ya. Iya, untuk makhluk hidup. Hmm. Kalau ma untuk Gambar atau tempatnya, ya. iya, kalau ma Oh, untuk benda mati ya. benda mati. Ya kan? Kalau misalnya kita bilang siapa, oh berarti itu makhluk hidup yang kita tanyai. Tapi kalau apa, ya kan, untuk menanyakan kata benda. Nah, berarti kalau Laila gimana? Man Coba. hadhihi, Hmm, hadhihi Laila itu. iya betul. Nah, untuk hadinya tadi sudah betul karena dia perempuan, ya kan, bukan pakai haza. Lalu kita gunakan man karena dia ya seseorang atau makhluk hidup. Laila. Man hadihi Laila. Seperti itu. Coba yang syajarah. Ma hadha, Ma, ma hadha ya, Sat. Ma hadha, syajarah ada. hadha Syajarah ada sajarah. apa? Ada apa di Kata situ? marbutah. Iya, berarti dia muzakkar atau muannas. Dia laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, perempuan. Perempuan atau muannas. Berarti bukan pakai hada. Ma hadhihi, Mm-mm. hadhihi sajarah. Sajaratun. Hadi. Iya, hadihi syajarah. Seperti itu. Coba yang nomor tiga. Umar. Man hadha, hadha Umar. Iya. Man hada? Hada Umar. Kita lanjut lagi yang usratun. Man hadha, Man. man hadha, Sat. Man, man hadhihi, Oke. hadhihi asrah. Usroh. Usrah. Nah, kalau akhi khairul, usroh itu artinya apa? Keluarga nggak, Sat? Iya, keluarga ya kan. Menurut antum dia eh, kita masukkannya man atau pemak? Pakai yang tepat ya. Man, Sat. Man ya. Coba. Siapa ini? Ini keluarga. Iya boleh sih pakai man. Coba diulang. Man hadhihi, Hmm. hadhihi usrah. Iya, man hadhihi. Siapa ini? Ini keluarga. Tapi menurut anak kan ada yang menjawab pakai ma ya kan. Itu nggak masalah aja ya kan. Jadi nggak terlalu jangan sampai dipusingin. Ini pakai ma atau pakai ma gitu kan. Ini pakai siapa atau apa? Keluarga. Menurut anak selagi itu nggak apa ya istilahnya menyebabkan yang parah ya
pakai dua-duanya juga boleh, silakan aja. Man hadihi usroh. Yang penting, nah itu yang penting ininya ya kan, penggunaan muzakkar dan muannas ya, penggunaan perempuan dan laki-lakinya harus benar. Lalu hammam. Ma hadza Hmm. hadza hammam Hammam. Artinya apa hammam? mandi ya. Iya, kamar mandi. Soalnya kita akan debati kosakata ini besok, insya Allah di percakapan yang ketiga. Lalu lanjut lagi yang Ali. Man hadza hadza Ali. Man hada Ali. Lalu Quran. Ma hadza hadza Quran. Iya, betul. Fatimah yang terakhir. Man hadhihi Fatimah. Man hadihi Fatimah. Ya, seperti itu latihan yang keempat ini, ya kan? Itu walaupun nggak berkaitan dengan keyword yang baru kita bahas, tapi ya agak-agak mirip. Karena kalau kita cari nggak ada, ya kan? Justru yang banyak berkaitannya dengan keyword yang ketiga. Tapi misalnya antum buka di sini ya, latihan yang keenam halaman 45, tadrib ajib anil asila at-tariyah. Ya, jawablah latihan-latihan, bukan latihan. Jawablah soal-soal. Asila itu soal di bawah ini atau berikut. Nah, man walidur Rasul, siapa bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau kita sudah baca percakapannya pasti tahu, ya kan? Abdullah. Kan? Tapi Isinya langsung Abdullah. bagaimana? Langsung Abdullah itu, Sa. Iya, Langsung tulis. man walidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tulis Abdullah atau boleh waliduhu Abdullah. Jawaban lengkap ya ceritanya. Ada lengkap. Oke, jawaban lengkapnya waliduhu Abdullah. Itu jawaban lengkap. Bu-nya kembali ke siapa? Rasul. Ke Rasul. Ya, betul. Tapi kan ini soal atau latihan seperti ini antum bisa kerjakan sendiri. Sayang kalau waktu 1 jam kita dibahas soal Nah, seperti ini kan. buat ini, Sa. Oh, antum udah cetak ya? Ya, antum Maki Khairul, silahkan buka halaman 45. Kalau antum ingin kerjakan, silahkan dikerjakan. Itu bagus ya. Tapi kalau yang tadi Anda bilang, kalau kita gunakan 1 jam kita untuk membahas latihan seperti ini, kayaknya sayang. Mendingan latihan-latihan yang seperti tadi tuh. Ya kan? Baik lagi, justru memberikan kesempatan buat antum untuk sekiranya mencari latihan-latihan melatih bahasa Arabnya, antum nggak perlu cari di luar buku, ya kan? Banyak ternyata latihan-latihan yang belum dikerjakan, yang sekiranya belum kita bahas bersama-sama, ya kan, di pertemuannya. Nah, silakan antum kerjakan sendiri di situ. Nanti insya Allah ini kita bahas besok kali ya. Untuk kita selesaikan bab yang ke apa? Kedua, ya. Setelah menyelesaikan bab atau menyelesaikan percakapan yang ketiga. Gitu. Sebenarnya sama-sama aja ya, sudah Ana jelaskan. Di situ ada Alkitabah, ya kan? Latihan-latihan yang mudah seperti ini, silakan antum buka, ya kan? Antum kerjakan sendiri, sudah Ana artikan untuk perintahnya, ya kan? Perintahnya saja, insya Allah antum bisa mengerjakan latihannya. Dan lagi-lagi, kalau misalkan antum mengerjakan, ya kan? Kiranya nggak tahu kata ini apa, lalu kita apakan latihan ini, silakan antum tanya di grupnya, di grup WA-nya. Latihan seperti ini ya kan. Ini belum kita bahas di 1 jam ini. Silakan antum kerjakan sendiri di luar 1 jamnya. Waktu tersisa 10 menit lagi, mungkin kita akan gunakan untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ditanyakan. Sa. Kalau bahasa Inggris kan ada
kamusnya Ustaz ya kan. Kalau Mm-mm. di Arab ini ada juga Ustaz, kayak vocabulary. Ada pasti, ya kan? Pasti ada kamusnya dari bahasa Indonesia ke Arab dan juga Arab ke bahasa Indonesia. Gitu. Rekomendasi apa Ustaz? Kamus bisa Kalau nambah-nambah kosakata. iya, kalau antum maunya yang kamus per kata atau kayak yang udah di list kayak harian gitu, kamus saku untuk sehari-hari. Jadi nggak per kata gitu. Antum pakai Khairul supaya gimana? Itu Ustadz lah sebaiknya untuk yang masih awam itu bagusnya yang mana? Hmm. Yang masih awam ya yang itu aja yang untuk sehari-hari. Jadi nggak sesuai kata dia. Ya cuma dikumpul misalkan kata-kata yang berkaitan tentang makanan. Nah, itu mungkin ada tentang daging, juga ya misalnya yang bersih makanan. Nah, itu kan bukan per kata kan, tapi per kelompok gitu tentang temanya. Kalimatnya Ustadz. Nah, iya, antum bisa beli yang seperti itu. Tapi Ustadz nanti kalau fotoin nanti kitabnya Ustadz atau kamusnya biar anak beli kayak mungkin nanti sampul judulnya. nanti mungkin anak lupa nama kita apa, cuma nanti anak ingat kok untuk gambarnya. Nanti anak carikan, nanti Nah, anak kirimkan di grup ya. iya Ustadz. Hmm. Nah, mungkin nanti kan kalau udah next levelnya, antum bisa gunakan kamus yang sesuai huruf gitu. Kalau di bahasa Inggris kan ada dari A sampai Z, ya kan. Nah, di bahasa Arab mungkin agak ini ya, agak apa ya istilahnya. Bukan susah sih, anak nggak boleh bilang susah, ya kan. Nanti deh antum selalu tahu bagaimana menggunakan kamus bahasa Arab yang sesuai hurufnya. Masih anak tunggu jika ada pertanyaan. Sudah itu aja Ustadz. Banyak itu tadi. Ya, paham ya materi kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti anak ulang-ulang lagi Ustadz. Iya, bagus. Oke, kita akan cukupkan sampai sini. Waktu tersisa 7 menit lagi. Ya, Ustadz. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.